Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan keselamatan, kelancaran, dan kemudahan segala urusan, serta diberikan rezeki yang halal, dan tak lupa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol saja guys, sambil menikmati perjalanan pada saat kita mau berangkat kerja ya. Kita lupakan kekalahan tim nasional Indonesia di Piala AFF, kalah dari Vietnam 2-0 dan gagal merebut tiket partai final ya. Jadi yang lolos finalnya Vietnam guys. Oke guys, sekali lagi saya informasikan, kita ngobrol-ngobrol aja ya guys ya. Jadi memasuki tahun 2023, tepatnya masih awal tahun nih guys, tanggal 10 Januari 2023, dimana pada tahun sebelumnya kita mendapat pemberitaan bahwa 2023 ini katanya tahun akan terjadinya resesi dunia guys ya. Jadi memang sangat ini ya, bukan menakutkan, jadi harus waspada, hati-hati, karena mungkin prediksi dari beberapa pakar juga mungkin akan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor ya. Mungkin dari musim, katanya akan terjadi musim kemarau yang sangat panjang di beberapa negara. Ditambah masih adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia itu salah satu kekuatan dunia nomor 2 ya guys ya. Jadi kekuatan dunia nomor 2 ada konflik dengan Ukraina, pasti dunia akan goncang ya. Tentu saja dunia akan mengalami goncangan ya. Jadi bagaimana kita menghadapi isu-isu resesi dunia ini guys ya. Oke, dari saya pribadi guys, ya, ini saya bukan pakar, bukan ahli ekonomi, bukan pakar politik juga. Jadi saya hanya menghimbau saja secara pribadi bahwa salah satu cara untuk menghadapi krisis global mungkin ya. Jadi kita yang nomor 1 kalau menurut saya guys ya, yang nomor 1, mulai sekarang kita harus hemat-hemat guys. Hemat dalam arti jangan hidup boros ya. Sudah mulai harus menabung, ya. Jangan mengikuti gaya hidup, apalagi guys ya, apalagi nih yang paling penting nih ya, kita mengikuti gaya hidup tapi dengan cara uangnya dari berhutang guys. Itu harus dihindari ya mulai sekarang. Lebih baik hidup sederhana ya, tapi tidak bikin pusing ya, tidak bikin stres. Itu yang pertama guys ya. Jadi kita harus hemat-hemat, jangan ikutin gaya hidup. Kemudian jangan berhutang ya. Itu yang pertama guys. Tetap hidup sederhana intinya ya. Mulai dari saya sendiri, kita sendiri, kemudian keluarga kita kasih kesadaran supaya kita harus hemat-hemat menghadapi
bukan hanya untuk menghadapi resesi dunia ini juga ya, tapi hidup hemat dan menabung itu guys, itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita ya. Jadi biar sederhana, tapi kalau kita tidak berhutang, kita punya tabungan walaupun sedikit, insya Allah tidak akan stres guys, tidak akan ikut krisis ya, walaupun terjadi resesi dunia ya. Kemudian yang kedua guys, yang kedua kita tetap berusaha ya, misalnya karyawan atau misalnya pekerja lain harus mencari alternatif usaha atau sampingan yang halal ya, bukan sampingan yang negatif ya, sampingan yang halal. Seperti mulailah berusaha walaupun kecil-kecilan guys ya, untuk menambah income di rumah tangga kita. Bentar guys, saya lagi gesek bayar tol ya. Jadi yang kedua, kita harus mencari income tambahan ya, selain income utama kita. Dan ini kita lakukan, kita bukan sosialisasikan, kita tularkan ke istri dan anak kita ya, walaupun kecil-kecilan, mulai dari misalnya jualan kecil-kecilan, jualan online, itu harus dimulai dari sekarang guys ya, untuk menambah income selain income utama. Apalagi yang income kita yang utamanya itu, mohon maaf, pas-pasan ya, hanya untuk dapur, jadi nggak bisa untuk menabung ya. Itu kita harus berkreatif mencari usaha tambahan ya, sampingan yang halal guys. Sekali lagi, sampingan yang halal guys. Tentu saja bukan untuk mengikuti gaya hidup juga. Kalau sudah mendapat income tambahan, tetap gaya hidup tetap sederhana ya, tetap jangan mengikuti gaya hidup glamor, boros ya, konsumerisme ya. Tetap kita harus hemat-hemat ya. Oke, itu yang kedua. Tadi yang pertama sederhana, jangan boros, jangan berhutang. Yang kedua tadi mencari usaha sampingan ya, tambahan. Yang ketiga guys, itu kita harus tetap menjalin silaturahmi guys ya, menjalin silaturahmi kepada keluarga, kepada teman ya, kepada ya rekan-rekan kita ya, di lingkungan kita, rekan-rekan zaman dulu mungkin sekolah ya, keluarga kita. Karena apa guys ya, kalau gaya hidup kita sederhana ini kita tidak tularkan, kita tidak sebarkan, kita tidak siarkan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ya, itu akan berimbas bahwa khususnya negara kita ya, akan menjadi beban negara pada saat nanti ada resesi dunia guys. Kita tidak menginginkan terjadi suatu persentase nilai kemiskinan di Indonesia bertambah guys ya. Jadi silaturahmi itu macam-macam guys. Kita membantu saudara juga yang mungkin sekarang sedang kehilangan pekerjaan ya, tidak mempunyai uang untuk sehari-hari juga, untuk dapur pun kita nggak
mereka nggak punya uang, kita harus bantu guys ya. Itu akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan guys ya. Mulai dari yang terdekat dari kita guys, mulai dari yang terdekat, misalnya dari keluarga kita, saudara kita yang terdekat kita bantu guys. Yang kekurangan kita bantu guys. Nggak usah sedekah yang jauh-jauh guys, kita bantu saudara kita yang mengalami krisis atau kekurangan guys ya. Kemudian bantu lingkungan kita, seperti misalnya mohon maaf mungkin di lingkungan kita ada security, ada ART kita, itu harus kita bantu guys ya, karena mereka juga secara ekonomi mungkin kekurangan guys ya. Jadi nggak usah jauh-jauh sedekah guys, yang terdekat saja guys, yang kita lihat di depan mata kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, terus lingkungan kita yang terdekat ya, kita bantu guys jika kekurangan ya. Mudah-mudahan ya 3 poin ini guys, ini sekali lagi saya bukan pakar, tapi saya berusaha menghimbau saja sih sebetulnya ya. Mudah-mudahan dengan 3 cara yang tadi saya ungkapkan tadi itu sangat membantu. Walaupun nanti resesi dunia terjadi ya, kemarau panjang misalnya, atau konflik di dunia terjadi, insya Allah kita tidak berimbas ke negara kita ya. Yuk kita mari saling bantu, tetap hidup sederhana, jangan banyak hutang. Kemudian satu lagi tadi, cari usaha-usaha, harus kreatif ya, sampingan ya, usaha-usaha tambahan, tetap menabung, hidup hemat, sederhana, jangan berhutang, dan bantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita yang terdekat yang berkekurangan guys ya. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ini sangat membantu. Dan silahkan kalau ada masukan tambahan, kasih komen di sini. Jangan lupa juga ya guys ya, bantu subscribe, komen, like, and share. Oke, terima kasih guys. Tetap semangat, tetap istiqomah, bersabar, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.